Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 akan membahas contoh soal dan jawaban mengenai job order casting. Nah, sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dahulu. Saya Afifah Aulia Korunisa, kemudian teman saya Gita Ayu Pratama dan Devi Rahayu. Saya Afifah Aulia Korunisa. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang job order casting. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi dari sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi selama periode bulan Oktober 2010 dari PT Kirana. Langsung saja, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. PT Kirana mencatat pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Overhead dibebankan berdasarkan jam kerja langsung ke berbagai pesanan pekerjaan yang dikontrak selama 1 tahun. Sebelum menjawabnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa bagian dalam laporan yang dilakukan PT Kirana. Oke, di sini diketahui budget overhead ditaksir untuk 1 tahun senilai Rp13.200.000 dengan taksiran kapasitasnya 75.000 jam kerja langsung. Kemudian diketahui juga kapasitas sesungguhnya adalah 6.000 jam kerja langsung. Dalam laporannya, kapasitas sesungguhnya itu terdiri dari beberapa pesanan. Yang pertama, pesanan 01 di mana terdapat 2.500 jam kerja langsung. Kemudian pesanan 02 di mana terdapat 1.500 jam kerja langsung, dan yang terakhir pesanan 03 di mana terdapat 2.000 jam kerja langsung. Jika ditotalkan keseluruhannya, maka terdapat 6.000 jam kerja langsung dalam kapasitas sesungguhnya. Nah, di sini PT Kirana juga mencatat overhead sesungguhnya, di mana bahan baku tidak langsung terdapat atau tercatat Rp480.000, kemudian tenaga kerja tidak langsung di mana terdapat Rp320.000. Selanjutnya, pajak atas gaji dan upah senilai Rp327.360.000. Kemudian, penyusutan mesin pabrik senilai Rp54.560.000 dan biaya asuransi senilai Rp41.280.000. Jika ditotalkan keseluruhan biaya overhead sesungguhnya dapatlah Rp1.223.300.000. Dari soal yang sudah saya terangkan tersebut, diminta yang pertama, hitunglah tarif biaya overhead pabrik. Yang kedua, hitunglah pembebanan overhead pabrik untuk masing-masing pesanannya. Kemudian, tutuplah rekening overhead sesungguhnya dan hitunglah selisih pembebanan overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Untuk penyelesaiannya, langsung saja ya, kita lakukan langkah yang pertama, yaitu menentukan tarif biaya overhead pabriknya. Dengan rumus, tarif biaya overhead pabrik sama dengan total anggaran biaya overhead dibagi anggaran kapasitas yang digunakan. Nah, total anggaran biaya overheadnya itu Rp13.200.000 dan anggaran kapasitas yang digunakannya yaitu 75.000 JKL. Ini didapat dari keterangan soalnya ya. Saya terangkan lagi, diketahui budget overhead ditaksir untuk 1 tahun senilai Rp13.200.000 dan taksiran kapasitasnya 75.000 jam kerja langsung. Langsung saja kita bagikan, maka hasilnya Rp176.
Langkah selanjutnya, kita harus mencatat pembebanan biaya overhead pabrik untuk masing-masing pesanan dengan cara mengakumulasikan seluruh pesanan. Misalnya, pada pesanan nomor 01, itu jumlahnya didapat dari perkalian 2.500 JKL dengan Rp176, maka hasilnya Rp440.000. Nah, Rp176 ini didapat dari tarif biaya overhead pabrik yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk pesanan nomor 02 terdapat 1.500 JKL dikalikan dengan Rp176, maka hasilnya adalah Rp264.000. Dan pesanan nomor 03, 2.000 JKL dikalikan dengan Rp176, maka hasilnya Rp352.000. Dari total hasil keseluruhannya, maka dapatlah Rp1.056.000. Jadi, jumlah itu adalah biaya overhead atau yang dibebankan. Berikutnya, yaitu menutup rekening overhead sesungguhnya dengan cara menjurnal biaya overhead yang dibebankan berada di sisi debit pada biaya overhead sesungguhnya berada di sisi kredit dengan jumlah atau nominal yang sama, yaitu Rp1.056.000. Dan yang terakhir, mencatat selisih pembebanan overhead sesungguhnya dengan cara menjurnal selisih biaya overhead berada di sisi debit pada biaya overhead sesungguhnya berada di sisi kredit dengan jumlah atau nominal yang sama, yaitu Rp167.200. Nah, Rp167.200 ini didapat dari Rp1.223.200 dikurangi dengan Rp1.056.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ayu Pratama. Di sini saya akan menjawab soal tentang job order costing. PT Damai Selalu adalah perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, pembebanan biaya bahan baku langsung, dan tenaga kerja langsung berdasarkan biaya sesungguhnya. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik berdasarkan tarif ditentukan dengan dasar pembebanan jam kerja langsung. Berdasarkan catatan perusahaan, terdapat 2 pesanan yang belum diserahkan ke pemesan pada bulan November 2008. Di tabel terdapat pesanan BK 01, pesanan BK 02. Di sini jumlah bahan baku langsung pesanan BK 01-nya Rp204.000, tenaga kerja langsungnya Rp175.000, total biaya overhead pabrik Rp49.000, dan jam mesin aktualnya 70.000 jam. Di sini juga terdapat jumlah pesanan BK 02, yaitu untuk bahan baku langsungnya 150, tenaga kerja langsungnya 130, jam mesin aktualnya 90 jam. Untuk total biaya overhead pabrik kenapa kosong? Itulah yang hendak kita bahas di sini. Di soal diminta untuk menentukan biaya per unit pembebanan jam kerja langsung, biaya overhead pabrik tahunan. Yang kedua, tentukan jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk pesanan BK 02. Yang ketiga,
Tentukan perkiraan total biaya produksi untuk pesanan BK02. Untuk menjawab soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu soalnya. Tentukan biaya per unit pembebanan jam kerja langsung biaya overhead pabrik tahunan. Tarif biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin sama dengan biaya overhead pabrik per jam mesin. Kita lihat ke tabel. Di sini biaya overhead pabriknya terdapat Rp49.000 dan jam mesinnya 70.000 jam. Jadi tinggal dibagi Rp49.000 dibagi 70.000 sama dengan 0,7 per jam mesin. Itu untuk soal pertama. Dan soal kedua, tentukan jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk pesanan BK02. Pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin dapat dibebankan ke pesanan BK02. Kita lihat di situ sudah ada nilai dari tarif biaya overhead berdasarkan jam mesin tadi 0,7 per jam mesin dikali jam mesin aktual yang berada di pesanan BK02 yaitu 90 jam. Jadi kita kali saja 0,7 dikali 90 jam sama dengan 63. Untuk soal yang ketiga, tentukan perkiraan total biaya produksi untuk pesanan BK02. Total biaya produksi untuk pesanan BK02 kita tinggal tambahkan saja. Kita lihat ke tabel, biaya bahan baku langsung Rp150, biaya tenaga kerja langsungnya Rp130. Biaya overhead pabrik sebesar Rp63. Ini ada di jawaban soal nomor 2. Total biaya produksinya Rp343. Sangat mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Rahayu di sini ingin menjelaskan tentang job order costing, di mana PT Kenapa Kayu Manufacturing menggunakan sistem akuntansi job order cost. Informasi berikut diambil dari catatan perusahaan setelah semua posting telah diselesaikan pada akhir bulan Agustus, di mana dalam tabel itu tersedia pekerjaan atau job yang selesai 1, 2, 3, 4 dengan biaya bahan baku itu Rp3.600.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu berjumlah dengan Rp4 juta. Lalu biaya overhead pabrik itu sejumlah dengan Rp1.600.000. Unit yang selesai itu Rp400.000. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu dengan biaya bahan baku Rp2.400.000. Biaya tenaga kerja langsung Rp2.500.000. Kemudian biaya overhead pabrik itu sejumlah dengan Rp1 juta. Unit yang diselesaikan Rp250.000. Kemudian 9012 itu dengan biaya bahan baku Rp1.800.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu sejumlah dengan Rp2 juta. Biaya overhead itu berjumlah dengan Rp800.000. Unit yang selesai Rp200.000.
setiap job dengan mengasumsikan kenaikan markup 30% dari biaya per unit. Penyelesaiannya yang pertama, ayat jurnal pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ke dalam barang dalam proses atau semua job. Dimana di sini ada tabel yang berisikan nama akun, debit dan kredit. Barang dalam proses itu nilainya itu masuk ke dalam debit, dimana berjumlah 7.800.000 yang didapatkan dari penambahan dari biaya bahan baku sejumlah Rp3.600.000 ditambah dengan Rp2.400.000 yang ditambah dengan Rp1.800.000 sehingga jumlahnya itu Rp7.800.000. Kemudian persediaan bahan baku masuk ke dalam kredit sejumlah Rp7.800.000. Kemudian untuk barang dalam proses yang kedua sejumlah dengan Rp8.500.000, di mana Rp8.500.000 itu didapatkan dari biaya tenaga kerja langsung yang berjumlah Rp4.000.000 ditambah dengan Rp2.500.000 ditambah dengan Rp2.000.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke dalam kredit sejumlah Rp8.500.000. Kemudian untuk barang dalam proses ketiga yang berjumlah Rp3.400.000 itu didapatkan dari biaya overhead pabrik, di mana Rp1.600.000 ditambah dengan ditambah dengan Rp800.000 sehingga jumlahnya Rp3.400.000. Biaya overhead pabrik sejumlah Rp3.400.000. Kemudian selanjutnya untuk penyelesaian pertanyaan nomor 2 yaitu biaya produksi setiap job. Di mana di sini ada tabel yang berisikan pekerjaan atau job yang selesai 1, 2, 3, 4 dengan biaya bahan baku Rp3.600.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu sejumlah Rp4.000.000, biaya overhead pabrik Rp1.600.000, unit yang selesai Rp400.000 dengan totalan Rp9.600.000. Kemudian untuk pekerjaan job yang selesai di 5678 dengan biaya bahan baku Rp2.400.000, biaya tenaga kerja langsung Rp2.500.000, biaya overhead pabrik Rp1.000.000, kemudian unit yang selesai itu Rp250.000 dengan total keseluruhan Rp6.150.000. Kemudian untuk pekerjaan job yang selesai selanjutnya di 9012 yaitu dengan biaya bahan baku Rp1.800.000, biaya tenaga kerja langsung Rp2.000.000. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu sejumlah dengan Rp800.000, unit yang selesai Rp200.000 dengan total keseluruhan Rp4.800.000. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 3 yaitu ayat jurnal untuk mencatat biaya barang yang selesai ke barang jadi atau semua job. Di mana di sini ada tabel lagi yang berisikan nama akun, persediaan bahan baku masuk ke dalam daftar debit yaitu Rp7.800.000, kemudian kredit dikosongkan, barang dalam proses masuk dalam kredit yaitu Rp7.800.000, kemudian biaya tenaga kerja masuk ke dalam daftar debit Rp8.500.000, barang dalam proses masuk ke dalam kredit Rp8.500.000, kemudian biaya overhead pabrik masuk ke dalam daftar debit Rp3.400.000, barang dalam proses masuk ke dalam daftar kredit Rp3.400.000. Penyelesaian nomor 4 yaitu biaya unit setiap job, di mana pekerjaan atau job yang selesai 1, 2, 3, 4 masuk ke dalam unit yang selesai yaitu dengan jumlah Rp400.000 dengan total biaya produksi Rp9.600.000 dan biaya per unit 24, di mana biaya per unit yang 24 ini didapatkan dari Rp9.600.000 dibagikan dengan Rp400.000 dengan hasil 24. Kemudian pekerjaan atau job yang selesai di 5678 dengan
unit yang selesai Rp250.000. Total biaya produksi Rp6.150.000 dengan biaya per unit 24,6, di mana 24,6 ini didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan unit yang selesai. Kemudian di pekerjaan atau job yang selesai 9012 dengan unit yang selesai Rp200.000 dengan total biaya produksi Rp4.800.000 dengan biaya per unit didapatkan dengan hasil 24, di mana biaya per unit yang 24 untuk hasil pekerjaan atau job yang selesai 9012 itu didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan unit yang selesai. Penyelesaian yang terakhir yaitu nomor 5, harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan markup 30% dari biaya per unit, di mana tabelnya itu pekerjaan atau job yang selesai di 1, 2, 3, 4 dengan biaya per unit 24, kemudian dengan markup 30% sama dengan 7,2%, di mana markup yang 7,2% ini didapatkan dari 24 dikali 30%. Dengan harga jual setelah markup itu didapatkan 31,2. Harga jual setelah markup ini didapatkan dari 24 ditambah dengan 7,2, atau istilahnya biaya per unit ditambah dengan markup 30%, sehingga didapatkan 31,2. Kemudian untuk pekerjaan job yang selesai di 5678 dengan biaya per unit 24,6 dengan markup 7,38. Seperti yang saya jelaskan tadi, 7,38 ini didapatkan dari 24,6 dikali 30%. Dengan harga jual setelah markup itu biaya per unit ditambah dengan markup 30% sehingga didapatkan 31,98. Kemudian pekerjaan atau job yang selesai di 9012 dengan biaya per unit 24, markup 30%, 7,2 dengan harga setelah markup itu 31,2. Markup didapatkan dari biaya per unit ditambah markup 30% sehingga jumlahnya 31,2. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.